Seperti asap, janji seluruh teks sudah selesai. Para putra dan putri, silakan nikmati dengan tenang. Setelah diagnosis kanker bermula, saya mempekerjakan CEO wanita yang biasanya sejuk dan berharga. Namun saya masih mengucapkan perkataan gila. Siapa yang jatuh cinta di sini? Siapa yang naik? Aku akan jadi CEO perempuan malam ini, ya. Namun pagi harinya berikutnya, dokter menelepon memberitahu bahwa saya salah diagnosis. Melihat CEO perempuan yang masih tidur nyenyak, aku ingin menangis tapi tak ada air mata. Mengemas barang dan berlari semalaman. Kemudian dia memblokir saya di bandara. Dia merenungkan kesedihan mendalam sebelum tidur. Aku hanya ingin lari. Tidak ada hal sebaik ini. Saat menerima telepon dokter, saya sedang lembur di kantor. Dia berbicara dengan nada berat dan singkat. Sangat menyesal. Itu kanker otak. Paling lama hanya 3 bulan. Aku sedang berpikir apakah akan mengambil buku 3 kalimat itu di atas meja. Dia mengirimkan panduan kecerdasan emosional tinggi kepadanya sepanjang hari. Tiba-tiba sadar. Dokumen di tangan jatuh ke seluruh lantai. Tidak ada satupun kata yang terdengar. Kerap lembur. Aku selalu menghibur diriku sendiri. Perkara? Jika tidak selesai, lakukan saja besok. Jika beruntung, besok mati berarti tidak perlu melakukannya. Siapa sangka kata-kata menjadi ramalan. Siapa yang ternyata benar-benar akan mati. Ingin sekali memukul mulut sendiri. Namun pada saat itu telepon Liu Ruyan datang tidak sesuai waktu. Ada acara makan malam malam ini. Kamu menemani saya pergi untuk urusan resmi. Tanpa sedikit perasaan. Sebelumnya, saya pasti akan menjawabnya dengan cepat. Setelah semua, uang dan sejarah pria itu sulit dinikmati. Saya susah hidup. Dan sekarang saya melihat tumpukan dokumen yang belum selesai diproses di lantai. Amarahnya tidak dapat mencapai satu tempat saja ketika harus pergi menyelamatkanmu. Masalahnya banyak. Aku seperti sapi dan kuda. Biar dia mengarahkan. Tidak bahkan ada waktu untuk mengambil hasil pemeriksaan. Sekarang hampir mati. Jangan biarkan saya bersedih. Jika tidak dia memerasku setiap hari, mungkin saya bisa hidup lebih lama. Pihak di telepon diam, agak tak terpercayakan. Apa yang kamu katakan? Saya menghembus dingin. Ide luar biasa yang tiba-tiba terpikir. Tersenyum. Tidak apa-apa. Saya maksud Anda kirimkan alamatnya kepada saya. Saya akan segera menghubungi sopir. Hanya memarahi dia tidak cukup untuk memberi dia sedikit kejutan kecil bagi pekerja. Jadi semalaman, saya naik mobil dan menambah hidangan Liu Ruyan. Saya naik mobil dan bersulang bersama Liu Ruyan. Saya tidak minum Liu Ruyan senyap. Saya merasa sangat lega. Membiarkannya memeras karyawan pada umumnya. Semua ini layak bagi dia karena kesalahannya. Saat pesta minum selesai sudah sangat malam. Sopir sedang ada urusan mendadak. Tolong saya mengemudi membawa Liu Ruyan pulang ke rumah. Dia tidak mau orang bodoh. Jadi saya dengan cepat setuju membantu asisten mengambil botol air. Suara yang dingin membawa sentuhan kelembutan. Dia menatap ke dalam spion sekali. Bersandar pada sandaran kursi. Ada sentuhan keindahan liar. Menyipitkan mata dan memandangku dengan intens. Kebiasaannya tidak mudah mabuk. Malam ini saya tidak khusus menahan minumnya. Dia seharusnya sudah cukup mabuk. Jika tidak, dia yang biasa berdedikasi namun tidak terlalu ambisius. Pada saat ini matanya tidak akan terlihat begitu sembrono. Saya merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk menutup pandangan. Dari kursi penumpang mengambil botol air dan melemparkannya kepadanya. Tiba-tiba lampu merah di depan. Saya menekan rem. Menginjaknya lebih dalam. Menimbulkan suara terkejut. Saya menoleh kembali. Wah! Siapa yang menabur Liu Ruyan ke seluruh tubuhnya? Saya menahan tawa. Lupa memberitahunya. Aku mengendarai seharian dan mahir berhenti dengan cepat. Jika bertemu denganku,
Anggap dia tidak beruntung. Dia memegang air, alisnya tegang. Anda terlihat mengandung bahaya dalam pandanganku. Menggigit giginya sekecil itu. Kamu tidak ingin melakukannya lagi, ya? Hanya lampu hijau. Aku menyalakan mobil dengan Liu Ruyun di belakang. Ya, saya sudah tidak bekerja lagi. Siapa yang jatuh cinta? Malam ini saya akan menjadi CEO perempuan. Saya melepaskan mobil. Ukurnya langsung mengarah padanya ke minuman. Hotel ingin atau tidak ingin? Tidak bisa hidup di mobil selama 26 tahun. Saya belum pernah punya pacar. Dia menekan saya selama bertahun-tahun. Biarkan saya tidur. Ada apa? Baik horizontal maupun vertikal semuanya mati. Aku takut apa? Lebih lagi, pundaknya lebar, lehernya sempit, pinggangnya kurus, paha panjangnya besar, dan wajahnya sangat menarik. Tidur dengannya aku tidak kalah, ya? Berpikir seperti ini. Aku menekan kaki, pintunya terbuka lebih cepat. Setelah memarkir mobil dan mematikan mesin. Liu Ruyan sudah goyang-goyang. Turun dari mobil dan berjalan menuju hotel. Melihat dia berjalan dengan susah. Aku mengutuk pelan. Mabuk itu mempercepat langkahnya. Menarik kerahnya. Menggendong dia ke dalam hotel. Pintu kamar terkunci. Jatuh di atas ranjang. Aku menarik napas dalam-dalam. Membaliknya dan membuatnya duduk di atas ranjang. Saat hampir menyentuh dia, Liu Ruyan tiba-tiba membuka mata dan memegang tanganku. Suara terdampak alkohol, ya. Aku memang tidak mau lagi. Aku malah memberinya satu pukulan kuat dengan tangan balik. Tidak hanya cukup membuatnya bingung. Kemudian ia hanya sibuk berderita dan lupa padamu. Jelas siapa yang ada di atas. Kamu tak pernah mengerti perbedaan antara minuman kecil dan besar, ya? Umumnya, orang yang bilang seperti itu adalah CEO yang otoriter. Tapi aku berbeda. Aku seorang pria miskin yang tidak gentar. Tanpa alas kaki pun tidak takut mengenakanmu. Liu Ruyan menciptakan nuansa yang mendalam. Namun telinganya merah menyala. Setengah jam. Dia tertawa gembira sekali. Baiklah. Aku menghela dingin. Tidak lupa memancingnya. Mr. Liu. Aku lihat pakaianmu sudah basah. Maukah aku membantu kamu melepasnya? Liu Ruyan menunduk dan memandangku. Tanpa mengucap suara apapun. Saya paling kesal dengan sikapnya yang begitu kaku. Aku menatapnya sejenak. Dengan gesit, aku melepas seluruh bajunya. Segera menutup mata dan mencium dia. Saat bersamanya dalam sekejap. Aku menarik napas dalam-dalam. Siapa sangka Liu Ruyan biasanya keras kepala. Tetapi bibirnya begitu lembut. Aku mencoba lebih dalam. Namun karena kurangnya pengalaman, tidak lama kemudian aku kelelahan dan terengah-engah, bersandar pada bahunya untuk beristirahat. Membutuhkan bantuan? Membantu apa? Saya tidak dalam suasana hati yang baik. Jika kamu tidak tahu bagaimana melakukannya, aku dapat memandumu secara langsung. Jantungku berdetak merah, kepala bergoyang, aku menatap jari-jari panjangnya. Hampir dalam sekejap aku mengerti maksudnya. Baru saja ingin menolak Liu Ruyan. Berbalik tubuh. Tangan besar. Menempel di punggungku. Pelan-pelan meluncur ke bawah. Kemudian ia membalik peran dan menempelkan ciuman pada bibirku. Tidak lama kemudian, aku secara langsung merasakan pelatihan langkah demi langkah dari Liu Ruyan. Tidak ada kata yang bisa diucapkan. Aku merasakan sedikit rasa sakit. Aku bersuara menahan dia. Liu Ruyan menarikmu dengan gerakan. Lupa? Baru saja kamu mencabut sendiri. Wajahku menjadi merah. Kau terus berbicara. Aku akan mandi. Liu Ruyan tiba-tiba berguling dan berdiri. Aku turun dari tempat tidur seolah melarikan diri. Namun saat kedua kakiku menyentuh lantai sekaligus, Liu Ruyan menarikku dengan paksa. Suaranya malas memulai mandi. Keesokan paginya, aku terbangun oleh suara telepon, Liu Ruyan masih tidur. Aku menahan tubuh yang pegal saat menerima panggilan. Di sisi telepon, dokter terus-menerus meminta maaf.
Kemarin ada seorang pasien berusia 72 tahun yang juga dipanggil. Dia membingungkan hasil pemeriksaan kami berdua. Saya hanya lembur baru-baru ini. Tekanan terlalu besar sehingga saya sakit kepala. Bukan kanker otak sebelum panggilan berakhir. Dokter juga dengan baik hati mengharapkan aku tidak akan pernah mati. Namun aku menatap yang masih tidur nyenyak di tempat tidur sambil memikirkan dia. Kemarin malam dia memaksa saya membuka mata. Memberitahunya siapa sebenarnya Raja Besar. Aku langsung merasa tak pantas. Awalnya saya bisa tidak mati. Namun seolah-olah saya memaksa diri sendiri untuk mati. Setelah terbangun, jika dia menemukan bahwa aku tidur sementara dia mabuk, dia tidak boleh membuatku mati atau terluka. Setelah berpikir panjang, saya memutuskan untuk lari dulu. Berjalan satu langkah, menghitung satu langkah. Sungguh tidak bisa. Mati setengah jalan. Jadi saya melangkah pelan-pelan, membersihkan jejak. Keluar dari hotel dengan diam. Setelah pulang, saya mengambil cuti panjang. Beli tiket pesawat ke provinsi luar. Malam tadi menyiapkan beberapa pakaian. Kemudian bergegas menuju bandara. Ponsel berbunyi di jalan. Saya melihat pemberitahuan panggilan masuk. Hampir terkejut sampai mati, Liu Ruyan. Sialan. Gadis ini memang tenaga yang tidak pernah habis. Malam tadi berkelahi sampai tengah malam. Bangun pagi ini begitu cepat, bukankah tetap merasa lelah? Aku segera memutuskan telepon. Detik berikutnya, telepon lagi masuk. Saya hangup lagi. Dia memanggil kembali beberapa kali. Pengemudi di depan sudah tidak tahan menatap lagi. Anak muda, di antara pasangan, ada hal yang perlu dikatakan dengan baik. Bukankah kamu tidak impulsif? Saya mendengar hingga kulit kepala terasa gatal. Dia membantah. Kita bukan pasangan. Kita bukan pasangan. Kita adalah musuh, kapitalis dan rakyat buruh yang secara alami berseteru. Seni bicara. Saya dengan sangat hati-hati memanggil telepon. Dia sangat terkejut, kehilangan warnanya. Baru saja hendak memutuskan sambungan suara dingin itu. Terdengar asisten yang menggoyangkan dari pihak lain. Kamu dimanapun, langsung dan rapi. Tanpa perasaan. Dan memanggilku asistennya. Saya hampir langsung menyimpulkan bahwa dia benar-benar kehilangan kesadaran tadi malam. Tidak ingat apa yang terjadi. Kecuali begitu, dia tidak akan memiliki sikap tenang dan dingin. Baik. Untungnya kamu sudah melewati ribuan gunung. Saya melonggarkan kewaspadaan. Jawab. Saya baru-baru ini tidak terlalu sehat. Bersiap untuk pergi berwisata. Beristirahat sejenak. Sekarang sudah dalam perjalanan menuju bandara. Di depannya diam. Dia membawa gelak tawa dingin yang menahan emosi. Sudah tertidur. Aku hanya ingin lari, kan? Mata saya langsung gelap. Sudah selesai, terlalu cepat bahagia. Kapalmu telah melewati 1000 gunung. Gunung Wumeng terhubung dengan gunung di luar gunung. Aku berpura-pura tenang. Apa maksud Anda? Liu Ruyan hampir menggigit giginya. Mau atau tidak? Aku mengulangi kata-katamu semalam. Semalam aku dipaksa oleh Liu Ruyan untuk mengatakan banyak hal. Hari ini siang sekali, saya tidak mau mengatakannya. Aku buru-buru menghentikannya, Liu Zong. Apakah kamu percaya? Malam tadi sebenarnya kamu sedang bermimpi. Terdiam sejenak. Aku mabuk. Namun bukan berarti mati. Lebih lagi, saya memeriksa rekaman hotel. Mata saya menjadi gelap terus-menerus. Namun itu membuatnya semakin cerdas. Aku menghancurkan wadah dan jatuh. Bagaimanapun aku sudah pergi. Kamu tak akan bisa mengejarku, Lo setelah berkata. Aku mematikan ponsel, lalu sampai di bandara. Tidak lama kemudian aku melewati pemeriksaan tiket. Aku berdiri di dalam barisan. Aku bernapas pelan tanpa henti. Beberapa orang sekali saja melewatkan. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Sekarang aku tak bisa menolak untuk berlari. Tapi tidak terduga. Saat ini, Liu Ruyan muncul di aula bandara.
Dia berjalan dengan senyum. Aku tersenyum tanpa mengelap mata. Jika aku tidur, aku ingin berlari. Bukan sesuatu yang begitu baik. Kamu lari saja. Lari lagi kau? Aku sama sekali tidak peduli. Tuan Liu. Masyarakat berbasis hukum. Apakah mungkin Anda masih dapat mengekang saya kembali? Liu Ruyan tidak memiliki jalan. Bisa atau tidak. Tapi apakah kamu sudah memikirkannya sebelum pergi? Apakah gaji selama cuti dibayarkan tepat waktu? Setelah resign, apakah kamu bisa menemukan pekerjaan dengan tunjangan yang lebih baik? Dan juga saldo Anda cukup untuk bersembunyi di sisiku. Apakah kamu lupa tentang perkara ini? Aku terdiam. Wah, saat itu kamu hanya fokus lari saja. Sungguh, saya belum pernah memikirkannya. Beberapa waktu lalu saya baru saja membayar sisa sewa kuartal ini. Meskipun cukup untuk saya keluar dan bersembunyi beberapa hari. Tapi juga tidak tahan dengan situasinya. Sekarang, ketika kembali saya akan mengembalikan biaya tiket pesawatmu. Liu Ruyan menambahkan. Tidak bahkan sampai turun ke tangga. Maka agak tidak memahami kebaikan dan keburukan. Aku segera menampilkan senyum yang memuji. Mohon maafkan CEO wanita. Aku sekarang langsung kembali bekerja. Liu Ruyan sendiri mengendarai mobilnya. Secara naluriah aku mencoba membuka pintu belakang mobil namun tidak dapat dibuka. Berpindah ke sisi lain juga tidak bisa dibuka. Jika pegangan patah, biaya perbaikan. Maka dipotong dari gaji Anda untuk Liu Ruyan. Bantu saya menyimpan barang bawaan. Melihat saya sedang berjuang dengan pintu belakang. Ingatkan saya bahwa pintu belakang rusak. Saat saya duduk di depan, pintu mobil rusak. Saya masih tidak mau memperbaikinya. Ternyata memang. Saya diam-diam membayar. Membayangkan kembali. Duduk di kursi penumpang tampaknya juga tidak begitu baik. Jadi dengan penuh perhatian saya bertanya. Anda minum alkohol tadi malam. Apakah Anda masih bisa mengemudi sekarang? Jika tidak, saya akan memandu Liu Ruyan. Membuka pintu mobil. Dengan senyum dingin di wajahnya. Tenang saja. Meskipun saya tidak tahan alkohol. Namun juga tidak sampai mabuk hingga sekarang. Apalagi malam tadi saya sama sekali tidak mabuk. Cuma sedikit pusing. Orang yang minum semua bilang mereka tidak mabuk. Jika tidak, bagaimana ia bisa menganggap saya pembunuh? Selain itu, teknik pengeremanmu saya benar-benar tidak berani memuji. Saya duduk di kursi penumpang dan mengendarai seperti asap. Membatalkan saya membuka senyuman aromatik lengkap dan bertanya apakah benar itu disukai. Atau, duduk di atas kaki saya. Saya mengerutkan bibir. Menarik pintu mobil. Tanpa suara gonggong apapun yang penting. Saya ini disebut perasaan batas. Tetapi bukan karena takut pacar masa depanmu akan keberatan. Namun begitu pelan. Masih terdengar. Tetapi wajah ini tampak seperti asap yang tidak terlalu baik. Saya masih belum tahu mengapa kamu begitu murah hati naik mobil. Lebih baik jadi asap yang hilang. Membungkuk dengan tangan. Saya memiliki beberapa kali lipat di tangan. Letakkan di samping. Selanjutnya, saya menerima pesan transfer untukku. Sejumlah 10.000 yuan secara keseluruhan. Lebih 10 kali lipat dibandingkan uang tiket pesawatku. Kami sudah sepakat untuk mentransfernya kepadamu. Jangan bilang aku pemalu sempit hati. Dia tidak melihat saya menghidupkan mobil sendiri. Sebenarnya, setelah dipikirkan, dia memang tidak terlalu sempit hati. Gaji yang diterimanya bisa dikatakan lebih tinggi dibandingkan dengan jabatan sejenis. Manfaat kesejahteraan kerjanya pun sangat melebihi harapan. Selain itu, ketika saya bekerja, dia juga tidak diam saja. Seringkali bersama saya. Bahkan lebih sering bangun pagi dan bekerja larut malam dibandingku. Mengetahui diriku sendiri sedang bersimpati. Seperti saya. Aku langsung memberikan peta keras pada diriku sendiri. Berputar sehingga saya menjadi seorang pekerja dengan rasa empati. Mendapatkan uang, haha. Semakin banyak, semua merupakan rasa rendah diri yang seharusnya milikku. Sepertinya dia melihat gerak-gerak kecilku.
Menganggap saya penting. Saya memandangnya seperti asap, mata saya melewati sekali. Mengatakan, "Kembali, Tuan Liu. Kamu dan aku sudah berbalik dan pergi. Bagaimana denganmu? Mengapa tadi malam melakukan hal itu?" Liu Yuyan menanya balik kepada saya. Suara dia jernih dan lembut. Biasanya bicara juga dengan perlahan dan teratur. Namun tadi malam justru mengubah pandanganku. Aku juga baru mengetahui saat itu. Suara dia bisa kehilangan kendali. Bergetar hingga tingkat tersebut. Mengingat hal ini, wajahku tak bisa menahan kemerah-merahnya. Mengapa? Dia bertanya lagi. Daripada mengeluh pada diri sendiri. Lebih baik mengubur orang lain. Semua disalahkan pada dokter itu. Bagaimanapun, tidak bisa menyalahkanku saya yang anak kecil lemah ini. Tapi saya juga tidak dapat mengatakan karena saya tahu diri saya akan mati. Apakah kamu mau membuatnya merasa jijik sebelum akhir hidup? Saya berbicara samar-samar. Aku hanya kepala yang tidak jelas, bersikap gila saja. Biasanya tekanan kerja begitu besar. Emosi stabil, itu harga tambahan. Dan takut dia akan terus bertanya. Bagaimana denganmu? Masih belum membalasku ya? Diam sejenak. Jika kamu pergi dari pekerjaan asisten, tekanan akan menjadi lebih besar. Aku juga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan. Tiba-tiba, apa yang kamu pikirkan? Menyatakan bahwa perusahaan memutuskan siapapun bisa pindah. Namun saya tidak ingin menyetujui libur 1 hari sekalipun. Hanya saja menahan. Terlihat jelas. Sebenarnya dia juga lebih atau kurang tidak begitu mau membahas kejadian semalam, ya? Saya tersenyum. Tidak dapat menahan perasaan lega, cukup bagus. Semua orang dewasa. Tadi malam hanya sebuah kejadian tak terduga. Lupakan saja. Nada bicara Liu Ruyan menjadi lebih dingin. Dengan sedikit sarkasme. Aku tidak seperti kamu yang hati begitu besar. Tetapi aku masih mengingatnya. Namun semalam bukan hanya aku saja yang merasakan kepuasan, loh. Baiklah. Sudah dikatakan. Kamu juga tidak mengerti. Oke, aku menutup mulutku. Keheningan membuat Liu Ruyan terkejut dan mengabaikanku. Tidak hanya menurunkan jumlah pekerjaan saya. Selain itu dalam setiap sedikit pertukaran kerja harian. Dia juga dapat menggunakan satu kata. Tidak perlu 2 kata lagi bagi ibuku. Ini sangat sulit supaya tidak. Saya rasa dia sedang mempersiapkan pemecatan saya. Siapa sangka ia bersiap untuk menurunkan kewaspadaan saya dengan uang terlebih dahulu. Kemudian membalas dendam pada saya. Memberi saya tekanan yang besar. Saya memutuskan untuk mengambil beberapa tindakan. Satu sore, saya mengirim beberapa CV online. Siap menemukan tempat baru kemudian langsung pergi. Apakah berhenti kerja lebih baik daripada dipecat? Meskipun di dunia profesional, tetap harus hidup dengan layak. Saat mendekati waktu pulang, saya duduk di meja kerja dengan sangat bosan. Saya sangat menikmati bekerja di kantor. Merasa seakan terjebak dalam ketegangan. Saya belum pernah merasa ini sulit untuk dihadapi. Pada saat itu, ayah menelepon saya dengan penuh semangat. Baru-baru ini sibuk atau tidak? Sibuk. Saya menjawab, apa yang membuatmu sibuk? Sibuk tanpa tujuan. Saya merespons dengan rasa dendam. Ah, aku tahu kamu tidak sibuk. Ayahku tersenyum lebar. Saya merasakan sesuatu yang buruk. Itu memang terjadi. Kalimat berikutnya. Kamu ayahku, saya match dengan seorang gadis di aplikasi kencan. Percakapan itu cukup baik. Saya terkejut. Apakah ini membuat ibu saya mengetahuinya? Kau bilang apa? Anak sial. Saya lakukan untukmu. Saya sudah ngobrol. Orang di sisi lain cukup baik. Mature, stabil. Selain itu bekerja di dekat perusahaan Anda. Kalian bisa bertemu jika ada waktu. Sejak ayahku pensiun, aku mulai memikirkan rencana kencan untukku. Di kolom komentar, aplikasi media sosial menggeser orang.
Semua metode ini sudah lewat sebelum saya sibuk bekerja. Tidak punya waktu untuk kencan. Hari ini dia bisa memanfaatkan kesempatan itu. Ayah, saya tidak mau pergi kencan. Aku kata, tak beda. Baik. Anakku, ayah tua sudah mengatur pertemuan untukmu. Aku akan kirimkan alamatnya nanti. Setelah mengatakan itu, ayahku memutuskan telepon. Tidak memberi saya kesempatan untuk menolak. Aku menghela napas. Pohon keberuntungan sudah saya cabut. Beberapa helai daunnya rusak. Ini adalah apa yang dihitung oleh Liu Zong. Penempatannya semuanya memiliki aturan. Saya juga tidak tahu apakah kehilangan beberapa helai daun akan memengaruhi apa yang Anda lakukan terhadap pohon keberuntunganku. Aku terkejut. Ketika saya menoleh, menemukan Liu Ruyan berdiri di belakangku. Tidak tahu sudah berapa lama ia datang. Aku merasa canggung. Menyembunyikan daun di belakang saya. Dia tampak suram. Dingin tidak jelas merembes. Suara dingin dan sepi. Pohon ini dihitung oleh ibu saya. Anda menjadikannya seperti itu sebagai hukuman. Anda membuat kantor menjadi makmur. Jumlah daun dan pohon tercatat dengan jelas. Jika tidak dapat dihitung sebelum pukul 9 malam, maka bonus akan dipotong. Saya hampir mengeluarkan kata-kata kasar. Bukankah hanya beberapa helai daun? Berkenaan apa? Menempatkan pohon keberuntungan di kantor sepertinya seperti itu. Bagaimana bisa dihitung dengan jelas? Dan masih menahan uangku. Sambil aku belum pergi. Apakah akan mengeksploitasi lagi? Tidak masalah. Hanya melaporkan bohong saja. Aku tidak percaya dia benar-benar menghitung. Jangan berpikir untuk melaporkan daun dan pohon palsu. Ibuku juga meminta orang lain menghitung. Setiap hari ada orang yang merawatnya. Apakah orang kaya begitu membosankan? Aku mengutuk dalam hati. Sambil pergi, lagi memetik beberapa helai daun. Melakukan pencurian keras terhadap keuangan. Agar tidak dapat mengumpulkan kekayaan. Di penjara masih ada pemotongan gaji. Kenapa di sini hanya ada lembur saja? Saya kembali merasakan kebahagiaan bekerja keras. Setelah menghitung daun sudah hampir pukul 8. Rencananya kencan perkenalan memang tidak terjadi. Saya mengirim pesan kepada pihak lain untuk menyatakan permintaan maaf. Pihak lain mudah diajak bicara. Untuk bisa mengatur hari berikutnya, sudah menjadi gelap. Saya menyiapkan barang-barang. Meninggalkan meja kerja. Sekali pandang, ternyata lampu di kantor CEO masih menyala. Juga sedang lembur. Mendengar rekan kerja berkata, dia sepertinya sering lembur akhir-akhir ini. Saya memikirkan dan meletakkan tas, mencuci buah, merebus teh, mengetuk pintu kantor. Kamu pikir aku adalah CEO wanita yang perhatian? Lembur itu susah? Tentu saja bukan minum teh malam. Aku tidak percaya dia masih bisa tidur. Tunggu saja sampai rambutmu rontok. Selain itu, buahnya bukan sekadar buah biasa. Itu adalah delima hitam dan blueberry. Buah yang membuat lidah menjadi gelap. Sedang bersandar pada kursi kantor, wajahnya lelah dan jari-jari panjangnya menekan di telapak dahi. Di bawah gaun hitam, garis-garisnya jelas. Setiap gerakan tampak dirancang dengan cermat. Terlihat seolah-olah sedang menggoda orang. Sepertinya ia menyadari pandanganku. Dia menarik wajahnya. Dengan ekspresi mengangkat kepala, ia menatapku. Apa yang terjadi? Aku baru saja sadar. Menaruh piring buah dan teh di atas meja. Bapak Liu lembur. Terima kasih sudah bekerja keras. Sudahkah saya selesai menghitung daun teh dan buah? Saat disebutkan, saya akan marah. Namun tetap menjaga profesinya sebagai pekerja. Tersenyum. Setelah dihitung, totalnya 666 lembar daun. Angka ini tiba-tiba. Saya meragukan diri saya. Jadi saya menghitung beberapa kali. Takut dia mengira bahwa saya sedang menipu. Mengangguk sedikit. Matanya menelusuri mangkuk buah. Akhirnya pandangannya terfokus pada cangkir teh.
Itu saja, Pak Liu. Saya menghitung. Benarkah? Hanya dia yang mengangkat cangkir teh di meja dan meminumnya sejenak. Seharusnya benar, kan? Tidak pernah menghitung, tidak pernah menghitung. Saya terkejut sepenuhnya. Siapa yang tidak merasakan ini dan menganggapmu bodoh? Menarik bibirnya, mata meneteskan kelembutan yang sulit dideteksi. Tapi ia tidak memaafkan, saya curiga apakah saya salah melihat. Minuman teh itu, lagi mencicipi satu tegukan dan mengernyit. Seolah sedang berpikir. Pikiran ditarik kembali. Saya senang diam-diam. Teh ini memang saya pilih dari. Tidak pernah merasakan pahitnya kehidupan. Harus diberikan rasa pahit lain. Mengapa mencoba? Saya sengaja menanyakan sedikit manis. Dia hampir menjawab pada saat pertama. Apakah itu benar? Bagaimana bisa jadi manis? Overtime membuat saya mengalami ilusi. Di bawah pandangan tak terbayangkan saya. Mengambil sebuah kotak dari laci sebelah dan menyerahkannya kepada saya. Sebagai hadiah untukmu. Ini kue dari Tian Xiang Zai. Saya sudah pernah mencobanya beberapa kali dan rasanya enak. Namun harganya lebih tinggi daripada tekanan darah saya. Saya hampir tidak pernah membeli hadiah. Saya malam ini tidak bisa tidur. Tapi jangan menyesal. Saya terhentang sesaat. Ketika mata dia menatapku. Tatapannya begitu jujur. Tanpa dirahasiakannya, menyalakan rasa panas dalam diri saya. Meski wajahnya tampak tidak menunjukkan ekspresi. Namun saya merasakan tekanan yang jelas. Halusinasi muncul sebagai fenomena orang ke orang. Saya seperti burung yang ketakutan, hampir menyerbu kue. Tanpa disengaja, jari-jari bersentuhan, Liu Yuan menabrak, lalu menarik tangan kembali tanpa disadari, mengusap ujung jari. Jarinya sangat panjang, dan tangannya juga terlihat bagus. Aku tidak dapat menahan diriku mengingat malam itu. Dia juga begitu lambat dan lancar. Menyebarkan kekacauan padaku. Pandangannya juga begitu agresif. Satu saat, jantungku berdenyut seperti guntur. Liu Ruyen tersenyum jernih dari tenggorokannya. Gelombang ekspresi menolongmu. Kamu sebaiknya segera turun ke lantai bawah. Supir sudah menunggu. Supir sekaligus presiden wanita. Aku tidak memaksakan lembur. Alasan karyawan pulang sendiri. Dia menambahkan. Dia memang memiliki kebiasaan itu. Setiap kali sebelumnya bersamanya lembur. Aku selalu naik mobilnya pulang ke rumah. Baik. Aku memiliki biaya transportasi yang besar. Atau jika kamu ingin menemani aku lembur di sini. Saya juga tidak keberatan. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak ingin penderitaan hari ini. Baiklah, mari berhenti di sini. Keluar dari kantor. Aku merasa seperti terbakar seluruh tubuh. Setelah sejenak menenangkan, aku akhirnya tenang. Namun saya masih tidak bisa mengerti. Jadi saya mengambil sisa daun timur. Satu gigitan terasa sangat pahit. Bagaimana dia bisa mencicipi ladang? Ternyata, orang masih tidak boleh lembur, rasa sudah bermasalah. Di bawah tanah, supir Xiao Wang memang sudah menunggu. Namun mobil ini agak familiar. Sepertinya hari itu Liu Ruyan datang ke bandara lalu macet. Aku mengemudi mobil ini. Melihat Xiao Wang membuka pintu belakang dengan sangat mahir. Aku masuk ke dalam. Ada satu pintu, lalu dia mencari kemoterapi. Pintu mobil ini sudah diperbaiki? Menunjukkan kebingungan. Pintu mobil ini belum pernah rusak. Saya terkejut, Liu Zong. Kali lalu mengatakan telah rusak. Mengerti? Itu pasti rusak. Liu Zong bilang bahwa pasti ada logikanya. Saya diam sejenak. Bangun tidur saya merasakan tubuh yang nyaman. Aku merasa sesuatu tidak beres. Ternyata terlambat tidur. Kemarin minum setengah botol teh. Saya juga tak menyangka kekuatan setelahnya begitu kuat. Hanya pada tengah malam saya akhirnya tidur. Ketika berada di kantor, saya sudah terlambat setengah jam.
Semua tenaga hilang. Aku mau menangis, tapi tak berair mata. Apa yang terjadi? Apakah suasanamu sedang buruk? Rekan kerja melihatku dengan penampilan yang lesu dan tidak bersemangat. Menanyakan, aku terlambat? Catatan hadir sempurna saya hilang. Aku bilang begitu. Bukankah kau tidak tahu? Surat baru saja diterbitkan pagi ini mengatakan bahwa untuk memperlakukan karyawan dengan lebih baik di kemudian hari. Setiap bulan berkesempatan terlambat sekali. Saya memulai bicara dari atas meja. Benarkah? Rekan yang memotong bonus mengangguk. Tidak benar. Aku sifatnya sensitif. Sering curiga. Cocok menjadi CEO perempuan. Sedikit lebih bahagia. Aku merasa ada penipuan. Pemberitahuan ini dari Liu Ruyan begitu cocok. Apa yang ia inginkan? Namun saya memiliki satu sifat. Itu adalah kemalasan. Jika tidak dapat dipahami, saya tidak akan memikirkannya. Beberapa hari kemudian, resume yang saya kirim sebelumnya akhirnya mendapat hasil. Nama HR agak familiar. Saat memasukkan nomor telepon untuk Tang Wan, saya baru saja menyadari. Dia adalah pasangan perjodohan yang dulu ayah saya pilih untuk saya. Setelah ngobrol sebentar, dia mengajak saya beristirahat siang hari ini. Makan bersama. Setelah makan, mencari tempat yang tenang. Kemudian membahas pekerjaan lagi. Mengajukan cuti memang tidak terlalu praktis. Ditambah lagi, sebelumnya saya suka tawarannya. Jadi saya setuju. Kami bertemu di sebuah restoran dekat kantor pada siang hari. Apa yang dikatakan ayahku memang tidak salah. Tang Wanren memang bagus. Bicara dengannya sangat menyenangkan. Tidak membuat orang merasa tidak nyaman. Juga memang dewasa dan bijaksana. Lebih tua 8 tahun, terlalu matang. Aku memberitahunya secara jelas. Saya tidak ingin datang melalui pertemuan orang tua untuk makan ini. Hanya meminta maaf karena tidak hadir pada kesempatan terakhir. Dia juga mengerti. Dia bilang kita masih bisa berteman lagi. Setelah makan, kami pergi ke sebuah kafe. Membicarakan urusan kerja. Komunikasinya sangat lancar. Akhirnya dia bertanya kepadaku. Aku sangat puas padamu di sini. Tidak tahu bagaimana perasaanmu. Gaji dan tunjangan masuk akal. Saya tidak punya kata lain. Mengangguk sedikit. Puas-puas. Cuma satu pandangan sudah membuatnya puas. Suara familiar terdengar dari belakang. Mengapa Liu Ruyan datang? Dia memindahkan kursi dan duduk di sampingku. Menatap wanita di depanku. Intonasinya terlihat marah, seakan rambutnya berantakan. Apakah kamu tahu apa yang dia suka makan? Apakah kamu tahu bahwa dia suka menendang orang ketika tidur? Apakah kamu tahu kalau saat ia memegang pakaian, dia tidak mengenali orang? Kamu benar-benar tidak memahami bahwa semakin dia bicara, semakin anehnya. Aku segera berdiri dan menutupi mulutnya. Tolonglah. Jangan bilang lagi. Aku memohon dengan suara pelan, tapi tidak. Aku hanya ingin mengatakan bahwa dia semakin marah setiap kali bicara. Ada rasa kesal yang tak terungkap dalam suaranya. Saya untuk mengurangi beban kerja Anda. Berjam-jam bekerja setiap hari. Kamu malah memberi dirimu waktu luang. Maka kamu pergi berpacaran dengan orang lain. Betul? Aku begitu menderita. Kalian masih bahagia. Dia hanya bertemu denganmu sekali saja dan bisa bersamamu. Mengapa aku tidak bisa? Aku apa? Apakah saya dianggap sial? Di kedai kopi semakin banyak orang memperhatikan kami. Aku tak sabar mencari celah tanah untuk menyelinap masuk. Sangat memalukan. Aku hanya bisa menahan diri dan meminta maaf kepada Tang Wan. Seorang tangan menutupi wajahku. Satu tangan menutupi wajah Liu Ruyan. Menarik Liu Ruyan keluar dari kedai kopi. Dengan susah payah menarik Liu Ruyan keluar. Aku kelelahan dan sesak napas. Aku menoleh ke arah kedai kopi. Ternyata tidak ada yang memperhatikan. Hanya saat itu kami bisa menghela napas lega. Tanya dia. Apakah kamu baik-baik saja?
Apa yang gila dikirim oleh Liu Ruyan pada siang hari besar? Pandangan tajam. Wajah dingin seperti es batu. Tanya balik kepadaku. Apakah kamu baik-baik saja? Jika tidak, saya sudah pernah melihat ibumu sebelumnya. Saya masih berpikir bahwa tadi hanya setiap wanita. Ibumu berkenalan dengan seseorang yang seperti ini juga puas. Kamu benar-benar lapar. Baru saja menumpuk seluruh perut dengan api. Sekarang dia menuduhku, membuat hati dan mulut saya sakit, bertaruh. Cuma orang lain yang marah tidak teratur. Tanpa kamu, dia tetap menjelaskannya. Liu Ruyan memotong warna wajah saya menjadi biru besi. Apakah kamu begitu suka wanita tua? Apa yang kamu lihat karena dia tampak jelek? Menganggap kekuatan fisiknya lemah. Tetapi masih menutupi tangannya, tidak banyak. Kamu harus membuatnya mengabdi hingga akhir usianya. Aku marah sampai menampar kakinya. Tepi dahi dan tembok telinganya berdetak keras. Namun, aku melihat mata Li Luyun yang mengerikan menjadi merah perlahan. Berapapun engkau menganggap diriku buruk, aku juga lebih muda darinya. Lebih cantik dari dia. Lebih kaya daripada dia. Mengapa dia bisa melakukan semuanya? Aku tidak bisa. Aku mendengarnya seperti kabut di udara. Tiba-tiba ia menurunkan bendera dan menghentikan drum. Dia menangis. Jangan memulai. Tidak bersemangat. Aku tidak menangis. Itu membuatku memikirkan kalian berdua bersatu. Mata saya terasa tergores. Meskipun pembicaraan agak tidak masuk akal. Namun saya rasa masih perlu menjelaskan kepadanya. Saya tidak bertemu dengannya secara resmi. Dan juga tidak berada bersamanya. Saya bilang, senang, bukan berarti saya senang dengannya. Kaitannya kamu bilang saya merasa kamu kurang. Mengapa kamu berpikir saya menganggapmu buruk? Beritahu dia kebenarannya. Saya mengirimkan CV ke perusahaan mereka. Dia datang untuk wawancara. Alis saya baru saja rileks. Kini kembali kerut. Liu Ruyan tampak terkejut. Melihat saya. Ingin berbicara tapi berhenti. Kamu tidak mau lagi bersamaku. Aku juga tidak tahu harus berkata apa. Orang sebesar itu. Kamu berani memberi aku tapi enggan mengambilnya. Baiklah. Jangan bicara lagi. Nada bicara Liu Ruyan hampir runtuh. Dia berbalik dan pergi. Saat pergi, ia meninggalkan dengan dingin. Mari biarkan begitu saja. Aku akan mencari cara. Sisa saya sendiri di angin teracau. Berbalik dan langsung pulang. Kepalaku benar-benar berantakan. Mikir-mikir, saya mencoba mengatur pikiran. Untungnya saudara datang ke rumahku. Saya menceritakan semua ini kepadanya. Kamu bilang dia berpikir kamu sedang berkencan, lalu pergi menabrak satu peristiwa. Teman bertanya, ya? Dia harus mendengar saya dan ayah saya berbicara lewat telepon. Itulah sebabnya dia berpikir begitu. Kamu bilang aku ragu-ragu membuka mulut. Apakah dia sedikit menyukai saya? Setelah mendengar, teman memukul kepalaku. Kamu yang konyol ini akhirnya sadar. Jika dia tidak menyukaimu, mengapa dia mau tidur denganmu? Dan mengapa setelah kamu pergi ia berjarak jauh ke bandara untuk menahanmu? Alisku melipat tebal. Saya segera menyangkal pandangan itu. Tapi tidak benar, kan? Jika dia menyukai saya, mengapa setelah hari itu dia tidak mengungkapkan perasaannya kepada saya? Kamu selesai tidur. Pada pagi hari berikutnya, apa yang dia katakan padanya? Kamu bilang apa? Saya bilang semua orang dewasa. Ini hanya sebuah kejadian tidak sengaja. Lupakan saja. Semakin saya bicara, semakin kurang berani saya. Dia pasti tidak keluar karena marah padaku, bukan? Wanita semua memerlukan muka. Kalimat ini sebenarnya saya sukai secara mental. Jika dia menyukaimu, bagaimana mungkin ia mengungkapkan perasaannya pada waktu ini? Tidak heran Liu Ruyan hari ini tampak seperti wanita marah yang ditinggalkan.
Jadi, Dada, apakah kamu menyukainya? Suka atau tidak? Saya hanya tahu bahwa ketika saya mengetahui saya hampir mati. Hal pertama yang terlintas di pikiran saya adalah malam itu ketika saya bersama dengannya. Saya tidak memiliki keinginan balas dendam yang kuat terhadapnya. Sebaliknya, saya sangat menikmati waktu bersama dengannya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu hari ini, hatiku seolah muncul sedikit kegembiraan tersembunyi. Mungkin saja dia suka, kan? Saya mengangguk. Di dalam hati sudah ada keputusan. Pada hari Senin saya memilih kemeja yang cantik. Membuat tampilan gaya yang keren. Memahami niat hati sendiri. Saya tiba-tiba sedikit mengharapkan bahwa perusahaan akan datang ke kantor. Rekan-rekan semua mengejek. Hari ini saya sudah tidak memiliki suasana kerja seperti biasanya membosankan. Setelah beberapa saat, semua segera tertawa bersama. Tidak tahu siapa yang menjerit. Berkata suara tawa berhenti mendadak. Sesaat kemudian, muncul di pintu masuk kantor. Di belakangnya masih mengikuti anak laki-laki. Dia lagi lembut dan tampak keren. Pakaian dan hiasan tubuhnya tidak murah. Sepertinya dia sama dengan ini orang baru yang mahal. Mari kenalkan Liu Ruyan. Menarik lengan anak laki-laki. Setiap gerak tangan dan tubuhnya menyiratkan kedekatan yang tak dapat diungkapkan. Dia menunjukkan bahwa dia ingin berpikir. Sebelumnya dia datang dan saya memanggil nama Bai Yan. Kemudian semua orang menjadi rekan kerja. Harap memperkenalkan diri secara pribadi kepada rekan kerja di kantor. Saat giliran saya merasakan tatapan Liu Ruyan tetap di atas tubuh saya selama beberapa detik. Namun saat saya menatapnya, pandangannya sudah berpindah. Setelah selesai memperkenalkan, Liu Ruyan membawaku menuju kantor. Bai Yan mengikuti di belakangnya. Liu Ruyan sesekali menoleh melihatnya. Aku melihat ia seolah hatinya dibasahi air dingin. Sejenak terasa dingin. Dia jarang menunjukkan sikap sendirian. Membawa asisten yang sudah mahir bekerja. Tidak pernah menatap anak laki-laki dengan mata penuh kasih sayang seperti ini. Ternyata apa yang dia katakan adalah mencari cara, yaitu mempekerjakan asisten baru. Tidak seharusnya ia pergi setelah menyelesaikan pekerjaannya. Perusahaan Jian-Jian sudah merencanakannya sebelum bulan ini. Karena beberapa waktu lalu selalu terburu-buru dengan proyek besar. Hanya menundanya hingga minggu ini. Pada kali ini, bahkan Liu Ruyan pun akan pergi. Perasaanku tidak normal. Sebenarnya tidak ingin pergi. Namun rekan kerja memberitahu saya. Atasan Liu menginformasikan kepada staf asisten sehari sebelumnya. Kecuali ada situasi yang diperlukan. Maka tidak boleh ikut dalam kegiatan kebersamaan. Ya ampun. Ingin merebut Liu Ruyan belum bisa. Juga mengira saya menolak. Tang Wan menolak terlalu cepat. Sekarang ingin pergi. Tidak ada yang dapat meninggalkan acara tersebut. Pada hari itu, saya dikelilingi oleh aura orang mati. Setiap kali anjing melihat, ia harus mengelilingi jalannya. Bus baru saja tiba. Saya mencari tempat duduk di belakang dekat jendela. Duduk. Rekan-rekan satu persatu naik bus. Bus segera terisi penuh. Hanya tersisa tempat di samping saya dan di depan yang dipersiapkan untuk CEO wanita. Liu Ruyan dan Bai Yan naik bus, satu di depan dan satu di belakang. Pihak pertama mengintip sekeliling. Matanya berhenti pada tempat di samping saya. Melewati kursi eksklusif sang CEO wanita, ia duduk di samping saya. Saya memalingkan kepala melihat keluar jendela. Berusaha mengurangi keberadaan diri. Namun tidak terduga, orang di samping saya mulai bicara. Saya memalingkan kepala dan bersembunyi. Saya mengucapkan sesuatu dengan bingung. Tidak. Menampilkan mata dan alis yang tampak ragu. Sayang. Kenapa di sana? Setelah pulang kerja kamu langsung lari? Sikapmu tidak aktif, ada masalah pemikiran lagi. Dia tidak bersahabat dengan asisten baru. Apa yang dia minta dari saya? Saya berkata samar-samar. Ada urusan mendesak di rumah. Namun saya tidak memilikinya. Dia melanjutkan bicara. Turun. Bangkit dan memotongnya. Saya sedikit mual saat naik kendaraan.
Pergi ke depan dan tukar posisi dengan Bai Yan. Sebenarnya saya sudah pernah minum obat mual sejak lama. Cukup tidur terus di dalam kendaraan, tidak masalah. Namun dia duduk di samping saya. Saya selalu merasa tidak nyaman di hati. Mual saat perjalanan. Tunggu saya akan menghubungi taksi. Mengantarmu ke Liu Ruyan. Satu tangan menarik lengan pergelangan tangan saya. Tangan lain sudah mengambil ponsel dan menelepon. Secara naluriah saya menolak Zheng Kai. Tidak perlu. Saya akan duduk di depan saja. Ada orang yang saya sukai. Dan masih terjerat bersamaku. Orang kaya memang bermain dengan mewah. Qin Sui dari Departemen Administrasi bertanggung jawab atas organisasi kegiatan pembentukan tim ini sampai ke resort. Di dalam grup dia memulai pengundian untuk membagi kelompok. Dua-dua menjadi satu pasang untuk permainan malam hari ini. Tetapi karena penyelenggara tidak ikut dalam pembagian kelompok. Dan ada rekan kerja lain yang mengajukan cuti karena gastroenteritis akut. Jadi jumlah orang yang diundi adalah ganjil. Yang pasti akan ada satu orang yang terasing. Kebetulan sekaligus tak kebetulan. Saya memang orang yang terasing itu. Tetapi saya tetap merasa nyaman. Malam itu mereka membagi kelompok untuk tarik tambang. Saya duduk di samping sambil makan barbecue. Qin Sui mungkin melihat kesedihan saya dan mengusulkan supaya saya bergabung dengannya dalam satu tim bermain. Aku takut dia tidak dapat mengatasi beban. Saya menolak dengan sopan. Namun tidak bisa tahan pada tekanan lembut keras rekan-rekan di sekitar. Saya hanya boleh setuju sebelum tampil, tapi tidak tahu siapa yang mengucapkan suatu kata di tengah keramaian. Qin Sui sepertinya selalu berhayal tentang dada. Ya. Saya langsung memandang Qin Sui. Qin Sui? Wajahnya menjadi merah, enggan gerak-gerak. Pindah arah. Topik akan segera dimulai. Baiklah, mari kita pergi. Jika tidak, setidaknya permainan ini bisa selesai. Setelah masuk ke panggung, saya menghela napas sekali lagi. Musuh sejati, jalannya sempit. Beruntung bisa menarik koin dan mendapat Liu Ruyan sebagai lawan. Apakah saya benar-benar merupakan bagian dari sistem mereka? Saya tak berkata apa-apa. Saat saya mengambil tali untuk merencanakan. Terlebih dahulu menembus pandangan Liu Ruyan. Matanya yang hitam pekat memandang saya, mengisi hati dengan pengalaman sulit yang tak terucap. Hakim. Dengan satu perintah, orang di kedua ujung tali mulai memberi tenaga. Tak lama kemudian, saya perlahan merasakan kesulitan. Qin Sui berdiri di belakang saya. Tubuh saya ditarik tali ke depan. Kita berdua hampir bersentuhan. Tiba-tiba, saya merasakan tenaga di tangan tidak lagi begitu kuat. Sementara ujung lain tali hanya terlihat Liu Ruyan dengan wajah pucat. Melepaskan satu tangan yang menarik tali. Menatap saya. Saya memanfaatkan kesempatan untuk menyesuaikan posisi dan memberi tenaga. Menang dalam pertandingan. Kalian menang. Menghela napas dan berdiam diri sejenak. Saya juga menoleh dan bersyukur kepada Qin Sui serta mengatakan, aku tidak akan ikut permainan berikutnya. Kembali duduk di tempat semula. Saya menundukkan kepala dan bermain ponsel sebentar. Bayangan jatuh di depan mata saya. Seorang duduk di sebelah saya yang saya kira rekan kerja. Tidak terlalu memperhatikan. Hari ini apakah kamu merasa tidak nyaman ketika naik kendaraan? Saya cerdik menoleh ke sebelah. Hanya menyadari bahwa yang duduk di samping saya adalah Liu Ruyan. Apakah yang dia katakan? Menggoyang-goyangkan kepalanya. Saya tidur sepanjang perjalanan dan tidak terlalu pusing. Liu Ruyan menganggukkan kepala. Tanpa tahu kemana pandangannya tertuju. Ia meraih dan memaksa menyerahkan sebuah kantong kertas kepada saya. Saya membawa satu botol aromaterapi tambahan untuk membantu tidur. Menaruhnya di dalam koper terasa berat. Silakan pakai. Aku menimbangnya. Tampaknya tidak terlalu berat juga. Baiklah. Liu yang murah tak memanfaatkan orang bodong. Terima kasih. Diam sejenak. Aku tidak bisa menahan diri, bertanya sambil mengangkat mata putih. Tampaknya dia sangat tertarik dengan hadiah dari kompetisi tarik tambang kali ini. Liu Ruyan tidak dingin, tidak panas.
Dengan satu suara. Berhenti sejenak. Aku kemudian bertanya. Kamu menyerah secara sukarela di pertandingan. Dia tidak punya pendapat. Tidak ada pendapat. Suara dia menjadi rendah dan ringan. Dia mendengarnya. Aku mengerutkan bibirku. Di dalam hati, rasa pahit yang tak dapat diungkap. Masih cukup romantis. Aku berbisik pelan. Kenapa Liu Ruyan tidak mendengar? Tidak terdengar. Kamu tidak mendengarnya, ya? Aku tidak mau bilang bahwa pada kali kedua aku menatap ketenanganku seperti Willow berasap. Alisku sedikit mengangkat. Saya bertanya-tanya apakah ini karena kegelapan malam yang terlalu pekat. Saya seolah melihat sedikit kesedihan bersinar di matanya. Artinya orang tua itu menanyakan apa yang dia lakukan. Sementara itu, saat kamu baru saja menarik tali tarik tambang, Kinsue hampir menempel pada tubuhmu. Kamu juga tidak mengerti. Jika saya tidak menyerah secara sukarela, kalian berdua pasti menjadi pusat gosip kantor malam ini. Menyatakan. Dia menunjukkan kelasnya dan bersin. Kamu adalah asisten saya. Selalu perhatikan batasan. Kamu juga tahu bahwa anak itu menyukai hadiah kali ini. Untuk menenangkan dia, saya menghabiskan banyak uang. Ternyata saya takut gosip saya akan memengaruhinya. Dia memang terlalu khawatir. Aku merapatkan punggungku. Aku tidak terlalu memikirkannya. Jika tidak menyerah, bukankah sudah cukup? Liu Ruyan memiliki wujud yang dalam. Satu kali mengunyah gigi tidak menyerah. Aku takut aku tidak bisa menahan diri untuk memindahkan Kinsue ke Afrika. Apakah begitu berlebihan? Katakan Cao Cao, Cao Cao berkata. Saat itu Kinsue berjalan datang dengan notebook. Dia menatapku sekali. Pandangan bergerak ke Liu Ruyan di samping saya. Bapak Liu. Tempat acara besok tiba-tiba terjadi, insiden keselamatan sedang berlangsung. Oleh karena itu departemen kami memutuskan memilih satu dari beberapa kegiatan yang sebelumnya tidak terpilih untuk diorganisir. Semua orang pergi bersenang-senang. Bapak Liu. Apakah menurut Anda pengaturan ini dapat diterima? Liu memiliki wajah tamranik semasum, intonasinya tidak baik. Ceritakan apa saja kegiatan yang tersedia? Kinsue, penonton yang tidak mengetahui kebenaran. Saya juga tidak tahu apa yang membuat saya menyinggung bos perempuan itu. Dia menelan napas. Ia bahkan tidak berani menghela napas. Dia pertama-tama adalah Liu Ruyan, yang gemar memancing. Sikapnya sejenak menggelengkan kepala. Ini tidak baik. Aku merasa takut. Ada bayangan. Kinsue Yile. Namun setidaknya itu tidak baik sama sekali. Aku pernah dipukuli. Takut setiap kali ia mengatakan satu kalimat, ia menatapku. Aku curiga dia berada di sisi Inyang. Sayangnya saya tidak memiliki bukti. Kinsue sudah berkeringat deras. Bagaimana kalau pergi ke taman hutan dan bersepeda? Kinsue gemetar. Membicarakan pilihan terakhir. Liu Ruyan terlihat berpikir. Akhirnya mengangguk. Ini bisa membuat Kinsue menghela napas. Dia menggambar beberapa kali di notebook. Dia mengangkat matanya dan merasakan suasana aneh antara saya dan Liu Ruyan. Ingin bicara namun menahan diri. Liu Zong memukul dia dan memukul Liu Ruyan. Mengernyitkan dahi. Menghentikan dia. Sebagai rekan kerja, sebaiknya jarang memakai sapaan tersebut. Apakah Anda menjual pipa di rumah? Ngurut begitu banyak, lalu Insu terbubu, mencoba mengganti nama menjadi Ruyan, hai sedikit puas, Insu tidak berani bertanya lagi. Dia pergi ambil beri salam dan langsung lari. Kini hanya saya dan Lu yang tersisa. Hatiku bergerak juga ingin lari, belum bangun. Bahunya saja dipaksa oleh Liu Ruyan. Mari kita berbicara, Ada apa yang patut dibicarakan? Tidak akan jadi pembicaraan tentang saya mengundurkan diri, ya? Aku bukan tidak bisa pergi. Tidak perlu buru-buru seperti ini. Bolehkah aku berada di posisi yang sama? Hatiku tiba-tiba terasa muram. Aku menolak tangannya. Tidak ingin. Aku lelah, harus pulang tidur.
Kemudian lari tanpa rencana dengan panik. Tidur di dalam mobil terlalu lama. Di malam hari, saya tanpa sangka mengalami insomnia. Bergerak bolak-balik. Akhirnya aku tetap mengambil aroma penenang tidur yang dibawa Liu Ruyan. Hanya kemudian perlahan menjadi mengantuk. Pagi hari berikutnya, aku berencana keluar untuk sarapan. Sesampainya di luar, aku menemukan bayangan seseorang di pintu. Itu Liu Ruyan. Saya sedikit terkejut. "Kenapa kamu di sini?" Dia menoleh ke arah saya. Alis dan mata sedikit terbuka lebar. Postur santai. Sepertinya dia sedang baik hati. Dia menyerahkan sarapan kepadaku. "Saya menunggu kamu di sini." "Tunggu, proyek kebersamaan pagi ini adalah naik sepeda." Dia tidak pergi mencari Bai Yan untuk bergabung. "Mengapa saya di sini?" Liu Ruyan mengangguk. Dia memasukkan sarapan ke tangan saya. Rasa hangat menyebar di telapak tangan. Menyapu dingin pagi itu pergi. Kemarin malam, Bai Yan harus pulang karena urusan mendesak. Qin Sue mengajak orang yang sendirian membentuk satu tim. Sekarang kita sudah menjadi rekan satu tim. Bai Yan sudah pulang. Masih ada keinginan untuk bergabung dengan saya. Sungguh tidak menjaga norma perempuan dengan sembarangan. Bagaimanapun, nanti bila banyak orang, setiap orang bisa bermain sendiri saja. Namun, kejadian selalu tidak terduga. Saat tiba di taman hutan, Liu Ruyan langsung dipanggil lewat telepon. Menyatakan bahwa ada masalah kontrak perusahaan. Pihak kerjasama harus pergi sore hari. Liu Ruyan harus buru-buru kembali untuk memeriksa sendiri. Sebelum pergi, dia berulang kali mengingatkan saya untuk memperhatikan keamanan. Jangan bertindak sendirian. Saya langsung. Hasilnya? Karena biasanya kurang latihan. Saya mengendarai sejenak dan mulai kelelahan. Ingin kembali beristirahat. Berbicara sedikit dengan rekan kerja. Setelah menyapa, saya menoleh dan berjalan kembali. Semoga selamat, bukan tewas. Setelah melewati tikungan, sebuah mobil kecil lewat. Beruntun saja menabrak saya. Kecepatan mobil kedua belah pihak tidak cepat. Tapi sepeda pada akhirnya tak meninggalkan bekas seperti mobil kecil. Sayang sekali, dikalahkan. Semua anggota badan terasa sakit. Saya merangkak ke sana. Menjemput ponsel yang jatuh di lantai. Dengan tenaga terakhir saya mengirim pesan kepada saudara saya. "Saudara, saya ditabrak." Kemudian mata saya menghitam dan pingsan. Lalu, pasti akan perlahan kembali ke ujung hidung. Dihuni oleh aroma air antiseptik. Hanya akhirnya bisa menyesuaikan dengan lampu. Saya memeriksa sekitar liang dan melihat Liu Ruyan duduk di sofa ruang rawat dengan mata tertutup untuk bersantai. Tidakkah dia sudah kembali ke kantor? Bagaimana bisa berada di sini? Sebagian besar karena mendengar. Saat Liu Ruyan membuka mata, melihat saya berusaha bangun. Dia berjalan ke arah saya menghindari luka saya. "Bagaimana kalau kamu menolongku? Apakah ada bagian yang tidak nyaman?" Aku sial. Di atas tempat tidur, seorang pria berambut pendek menjawab. "Hanya kaki dan lengan sedikit sakit." Liu Ruyan menghela napas. Alisnya kerut lagi. "Dokter bilang semua luka kulit di tubuhmu. Dan juga sedikit pingsan otak. Harus banyak beristirahat." Saya ingat saya jelas memberi peringatan sebelum pergi. "Kamu harus sangat berhati-hati. Mengapa kamu tidak mendengarkannya? Dan kembali sendiri ke sana. Apakah kamu pernah memikirkan, jika pelaku tidak bertanggung jawab, menyerahkanmu sendirian di sana? Apakah kamu menunggu orang lain mengumpulkan jenazahmu?" Dia terlihat jahat. Aku tidak punya alasan. Hidungku terasa asam. "Kamu sudah tahu bersikap kasar padaku." Terpaku. Menghela napas. "Kamu memang sedang menakutkan aku. Aku baru saja bangun. Kamu menegurku. Apakah kamu punya hati nurani?" Saya semakin bersemangat setiap kali menangis. Tidak peduli apa wajah. Segala rasa ketidakadilan menempel di wajahku. Tidak bersuara.
menyentuh tangan dan mengusap air mata di wajahku. Tidak dapat dihapus sepenuhnya. Kemudian langsung mendekat. Lidahnya perlahan-lahan menyentuh air mataku. Tubuhku menjadi kaku. Aku lupa menangis. Suaranya menurun, membawa sedikit kelembutan yang tak disadari. Aku memang khawatir tentangmu. Kau tidak sadar ketika mengirim pesan kepadaku. Betapa aku takut akan pesan itu. Aku langsung terkejut. Ingin mundur. Namun tangan kecil di pinggangku tidak memberi aku kesempatan itu. Aku hanya dapat bertanya pelan tentang pesan tersebut. Liu Ruyan membuka antarmuka chat untuk ditunjukkan kepadaku. Wow! Pesan yang semula ditujukan kepada saudara akhirnya terkirim padanya. Dan bahkan, saudara, juga masuk sebagai darurat. Ternyata otakku benar-benar terkena dampaknya. Tiba-tiba aku ingat lagi bahwa kau telah kembali. Apa yang harus dilakukan dengan urusan perusahaan itu? Pihak kerja sama pergi. Proyek tidak berhasil disepakati. Liu Ruyan berkata dengan ringan. Aku marah sampai ingin memukul seseorang. Bukankah proyek sebesar itu bisa menghasilkan banyak uang? Bukankah kau bodoh? Jika kau bilang menyerah, maka itu memang sudah menyerah. Aku bukan bodoh. Aku jelas mana antara kamu dan proyek yang lebih penting. Dia menarik daguku. Memaksa aku menatapnya. Di dalam mata yang biasanya tenang dan damai itu. Saat ini tampaknya ada aliran tersembunyi. Yang bodoh hanyalah kamu. Apakah kamu masih belum mengerti niatku? Hatiku tidak bisa berhenti menegang. Aku juga teringat tatapan matanya yang memandang Bai Yan. Wajahnya menjadi kelam. Aku mendorongnya. Bagaimana dengan? Sepertinya dia tidak mengira bahwa aku akan menyebutnya. Kerutkan alis. Apa hubungannya dengan dia? Aku menjerit dingin sekali. Bukankah kamu menyukainya? Tetapi masih enggan mengakui. Aku memberitahumu. Kamu yang tidak menjaga kebajikan wanita seperti itu. Meskipun kau memberikannya kepada saya juga pasti tidak akan menerimanya. Liu Ruyan menatapku dengan tajam. Siapa bilang padamu? Aku menyukainya. Aku tertawa marah. Kamu sendiri membawanya mengenal pekerjaan. Dan terus-menerus memandangnya kembali. Juga menggunakan orang lain mengatakan secara alami menjadi terpikat. Matanya begitu hitam. Dia dapat menekan dengan lembut. Berombak gemerisik pada arteri di dahi dia. Dia adalah adikku. Aku telah menyukainya sejak awal sampai akhir. Hanya kamu satu orang. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Jadi ini cukup memalukan, bukan? Bukan bahwa aku belum mendengar tentangnya. Kamu punya seorang kakak laki-laki. Saya dengan lemah mengatakan Liu Ruyan bersabar. Dia adalah anak bibi kecilku. Telah lulus. Di rumah setiap hari membuat kerusakan. Ayahku memintaku mencari kelas untuknya. Kebetulan di sini ada kekurangan orang. Jadi dia datang ke perusahaan. Dan saya juga tidak pernah sering menoleh kembali padanya. Yang saya lihat adalah saat kamu menatapku, ya. Kamu pada hari itu tampak begitu keren. Aku diam-diam mengintip sejenak. Ada apa? Liu Ruyan menyatakan dengan keyakinan yang adil. Sekarang giliran aku terkejut. Aku akan mengatakan lagi. Orang yang saya sukai adalah kamu, yang telah saya sukai sejak dulu. Pada malam itu saya mabuk. Tapi tidak sampai hilang kesadaran. Saya sebenarnya berencana untuk mengungkapkanku padamu keesokan harinya. Tiba-tiba ketika mata kamu terbuka, kau lari. Serta membuatku melupakan semua itu. Kau memaksa aku mencari seseorang untuk mengajukan argumen. Setelah susah payah mengembalikannya. Aku khawatir kau sedang lari. Ingin mendapatkan pekerjaan. Menjagamu berarti mengurangi jumlah pekerjaanmu. Namun pekerjaan yang dikurangimu tidak boleh dibiarkan kosong. Aku hanya bisa lembur untuk menyelesaikan pekerjaanmu. Akibatnya, aku bekerja keras demi dirimu. Kau secara diam-diam membawa aku ke rumah Sia. Dia menatapku dengan rasa cemburu. Aku marah. Ternyata karena alasan ini, dia tidak mengungkapkan perasaannya kepada saya.
Saya kembali dan memikirkan lama-lama. Mengingat bahwa ini pasti tidak akan berhasil. Aku masih harus meluangkan waktu untuk mengawasi kamu. Agar kau tidak melakukan hal lain lagi. Membuat aku marah setengah mati. Syukurlah ayahku memintaku mencari pekerjaan untuk Bai Yan. Kamu secara pribadi membawanya agar cepat terbiasa dengan pekerjaannya. Hanya untuk menyiapkan waktu setelah jam kerja menemanimu. Siapa sangka kamu pikir aku suka Bai Yan? Juga karena ini sengaja menghindari aku. Aku merasa sangat tidak adil. Sungguh begitu tidak adil. Setelah dia mengatakan itu, kamar rawat inap menjadi senyap. Aku duduk terpaku. Dia menyembunyikan kata-katanya. Ternyata dia tidak berubah hati. Orang yang selalu dia sukai adalah aku. Kita memang bodoh. Aku juga seorang idiot. Jika tidak, bagaimana mungkin kita membuang begitu banyak waktu karena salah paham? Liu Ru yang melihatku tidak bicara. Dengan penuh keputusasaan dia menunduk. Suara juga turun. Maaf. Apakah aku menakutkanmu? Aku tahu kamu tidak menyukaimu. Tidak apa-apa. Kamu boleh tidak bertanggung jawab padaku. Tapi bisakah kamu memberi aku kesempatan tanpa menunggu dia selesai bicara? Aku memeluk lehernya. Kucium keningnya. Tanpa menunggu dia bereaksi. Aku sedikit mundur. Melihat matanya. Ada sesuatu yang ingin kubuka padamu. Sebenarnya hari itu bukan karena aku tidak jernih pikir. Padahal pada hari itu aku salah mendiagnosis kanker. Sebenarnya kebetulan membuatku lembur. Aku tidak merasa senang di dalam hatiku. Aku hanya ingin membalas dendam padaku. Pada awalnya aku tidak mau bertanggung jawab. Tapi selama ini aku sudah melihat jelas hatiku. Li Luyu yang juga tidak sedikit. Oleh karena itu aku bertanggung jawab penuh. Lilak, seolah-olah asap, terdiam sebentar dan setengah memikirkan. Melihat saya tersenyum dengan tenang. Beruntung ada kekeliruan. Ya. Untungnya masih ada kesalahan. Kesalahannya berasal dari dahi di bawah satu persatu. Ciuman sampai sudut mulut Lilak asap cepat berbalik menjadi tuan. Dia menggigit. Dahi dia dicium hingga terkunci 788. Sampai bagian bawah pakaian muncul satu tangan yang berantakan tanpa baju. Dia cukup terjaga. Dia sedikit membuka. Kamu sudah sejak awal menyukai saya. Jadi kenapa kamu masih selalu menginginkan senyumku setiap hari? Mencoba menunggu sebelum dia menjadi bengkak. Saya sedikit marah dan tidak bisa. Menggigit satu lilak asap. Menyakit sambil tersenyum mendekat. Wajah penuh serius. Dulu saya lama sendiri. Saya tahu saya ingin menanggung kebahagiaan. Hanya berpikir bisa tinggal bersamamu lebih lama. Sekarang sudah berbeda. Saya menolak dia, tidak sama. Denganmu, kamu tidak lagi berada di dalam tubuh. Semua orang di bawah tuntutan kuat Liu Ruyan. Saya benar-benar beristirahat di rumah. Akhirnya kembali ke kantor bekerja. Setelah makan siang, kembali ke kantor. Bai Yan hampir langsung datang. Saya merasa dirugikan dan bimbang. Brother-in-law yang baik. Kamu bahkan tidak tahu betapa kejamnya kakak perempuan saya. Ternyata malam itu, Liu Ruyan secara sukarela kalah dalam pertandingan tarik tambang. Bai Yan terus mengeluh. Liu Ruyan untuk menenangkan dia. Menghabiskan banyak uang untuk hadiah kompetisi yang tidak begitu mahal. Dan juga belum tentu dapat menang. Bai Yan mendapatkan keuntungan. Namun saya tidak menyangka bahwa Liu Ruyan sebenarnya tidak melakukan bisnis yang merugi. Dia segera membalik pandangannya dan memanggilnya sebagai orang biasa. Dia memberitahunya tentang masalah pacarnya. Orang tua Bai yang dipanggil kembali semalaman. Dibicarakan berhari-hari. Itulah sebabnya pada hari berikutnya Liu Ruyan terpaksa sendirian dan saya bergabung dalam tim. Sekarang jika dipikirkan, dia memang sangat berjiwa licik. Saudara, wanita ini pasti akan membalas dendam. Kamu harus hati-hati. Jangan biarkan dia mengambil keuntungan dengan mudah. Tiba-tiba suara terdengar di depan pintu, seolah-olah datang dari tulang belakang yang dingin. Bai Yan segera berlari. Liu Ruyan menatapnya dengan dingin.
Sampai dia menghilang dari pandangan. Kemudian ia bersikap tajam kepada saya seperti rasa cemburu. Jangan dengar dia. Saya menganggapnya lucu. Mengolok-olokannya. Apa yang orang katakan semuanya adalah fakta. Fakta dong. Saya rasa belakangan ini pekerjaannya tidak terlalu padat. Karena itu ia memiliki pikiran untuk mengobrol tentang saya. Minggu depan perjalanan dinas. Tetapi tetap harus mengirimkannya ke sana. Saya bereaksi sejenak. Tertawa dengan suara keras. Liu Ruyan menatap dengan serius, lalu memukul saya 1 kali. Memukul di dahi saya. Dengan kemarahan, ia menarik saya pergi untuk beristirahat siang. Mari ke kantor saya untuk istirahat. Wajahku memerah. Hong menolak dan berkata, saya tidak lelah. Tidak perlu istirahat. Juga tidak sedih. Tidak lelah. Juga datang menemani saya, Liu Ruyan. Masih ada sedikit pekerjaan yang perlu ditangani oleh. Dia mengangkat tabletnya dan menuangkan segelas air untukku. Biarkan aku menonton drama di sofa. Setelah menonton 1 episode, aku merasa bosan. Mulai mempelajari fitur kamera tablet. Tanpa sengaja melirik album foto. Menemukan screenshot forum. Di atasnya ada sebuah nama panggilan. Orang yang menonton drama itu mengajukan pertanyaan. Orang yang menyukai aku secara sukarela tidur denganku. Namun pada pagi harinya dia pergi. Dan membuatku lupa tentang hal itu. Kenapa begitu? Jawaban paling panas di area komentar. Pasti karena teknismu terlalu buruk. Pengalaman anak laki-laki sangat buruk. Cepat saja jauhi hubunganmu dengannya. Tidak mungkin. Dia tidak punya pengalaman. Aku juga bilang akan mempelajarinya secara bertahap agar dia bisa diam sejenak untukmu. Saat ini, saudara perempuan dan kakak laki-laki itu kemungkinan sudah menundukkanmu secara diam-diam setengah hari. Aku memaksa bibirku yang tersenyum naik tetap tertutup. Mengeluarkan ponsel dan mencari akun ini di situs web. Setelah memutar pencarian setengah hari, menemukan bahwa postingan hilang. Aku sudah bisa membayangkan ketika menghapus postingannya. Secara tampak tenang dan damai. Padahal sebenarnya sudah hancur. Apa yang sedang kamu lakukan? Muncul di belakangku tanpa suara. Aku terguncang ketakutan dan disiram air seluruh tubuh. Dia menutup mata setengah, memusatkan pandangan pada layar, strategi dingin mengungkap bahaya. Aku berpura-pura tidak memperhatikan dan bertanya kepadanya, semua postingan sudah dihapus, apa maksudmu menyimpan tangkapan layar ini? Sudah melewati sofa jauh sebelumnya. Duduk di sampingku. Tubuhnya menempel erat. Aku mendorong diriku sendiri. Aku terkejut. Dia mendekat ke telingaku. Kalau nanti pasti lebih baik. Aku merasakan panas tubuhnya. Wajahnya terbakar hangat. Sebenarnya tidak perlu menjadi lebih baik. Cukup. Sudah sangat hebat. Bahkan sedikit terlalu hebat. Setelah hari itu, kakiku bergetar terus sepanjang hari, belum cukup. Dia tertawa lembut. Dia membungkuk menekan batas daguku. Menundukkan kepala, lalu sekuat ciuman dalam memegang dinding. Dia bernafas lembut di telingaku. Suara serak dan lemah menekan wajahnya. Aku lihat pakaianmu sudah basah. Apakah kamu mau aku membantu melepasnya? Aku selalu merasa kata ini berada di mana? Berhenti datang terlambat tidak bergetar. Aku cepat-cepat menghentikan tangan pada diriku. Jangan gagal. Sayang sekali tidak berguna. Menampar dirimu sesuai apa yang kau katakan. Harus bertanggung jawab sampai akhir. Aku bertanggung jawab padamu, dan kamu bertanggung jawab sampai akhir. Di luar rumah cahaya matahari terang bersinar. Di dalam rumah badai kencang menimpa. Setahun kemudian, aku dan Liu Ruyan menikah. Menerima sertifikat. Hari-hari ini hujan deras turun dari atas ke bawah. Butir-butir hujan jatuh mengikuti angin. Tidak mau berhenti. Liu Ruyan pergi mengemudi di tengah hujan. Aku berdiri di pintu kantor urusan perdata tidak lama menunggu.
Dia menahan sebuah payung hitam. Melewati lapisan-lapisan hujan. Bayangannya menjadi semakin jelas di pandangan saya. Dia menatap mata saya. Tenang dan lembut. Mengulurkan tangan kepadaku. Sayang, kita pulang. Saya pikir, ke depan jika saya menemui hujan deras yang tidak bisa dihadapi, aku tidak perlu terburu-buru lagi. Selalu ada orang yang melindungi saya dari angin dan hujan. Dengan begitu, kamu dibawa ke bandara oleh asap putih.